Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Zulfa Ismawati selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dakwah, serta teman-teman yang sudah berkenan menonton video ceramah singkat saya yang akan menyampaikan tentang bersyukur. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofi Salsabila dari program studi manajemen dakwah kelas 5B, NIM 18603111232037. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video ceramah singkat mengenai bersyukur. Bersyukur adalah salah satu akhlak yang sangat dianjurkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dari ayat ini kita diajarkan bahwa bersyukur bukan hanya sekedar ucapan, tetapi juga cara kita menjaga dan memanfaatkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur, Allah akan melipat gandakan nikmatnya. Sebaliknya teman-teman, jika kita tidak bersyukur, nikmat itu bisa dicabut atau berubah menjadi kesulitan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah sangatlah luas dan melimpah. Banyak di antara kita yang terkadang hanya menyadari nikmat-nikmat besar seperti kesehatan, kekayaan, kesuksesan. Padahal nikmat-nikmat kecil pun sangat penting untuk kita syukuri. Seperti udara yang kita hirup setiap hari, kemampuan melihat dan mendengar, bahkan kesempatan untuk kita bisa beribadah, itu merupakan nikmat yang perlu kita syukuri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa di antara kalian yang bangun di pagi hari dalam keadaan sehat badannya, aman jiwanya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia seluruhnya telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa nikmat yang kita miliki setiap hari sebenarnya sudah sangat cukup untuk membuat kita bahagia dan bersyukur. Namun seringkali kita lupa untuk menghargai nikmat-nikmat ini karena terlalu fokus pada hal-hal yang belum kita miliki. Hadirin yang berbahagia, bersyukur dapat diwujudkan dalam beberapa cara, yakni diantaranya yang pertama, bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati adalah menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan merasa puas serta ridho dengan apa yang telah diberikannya. Tidak ada yang kita miliki, baik rezeki, kesehatan maupun kebahagiaan, kecuali karena rahmat dan kasih sayang Allah. 2. Bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan artinya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk penghargaan atas nikmat yang diberikan. Mengucap syukur setiap saat adalah wujud kecintaan kita kepada Allah atas segala yang telah dianugerahkannya. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan perbuatan berarti kita memanfaatkan nikmat yang telah diberikan Allah untuk kebaikan. Misalnya, menggunakan kekayaan untuk bersedekah, menggunakan ilmu untuk membantu orang lain,
dan menggunakan waktu serta tenaga untuk melakukan amal soleh. Nikmat Allah harus digunakan dengan cara yang benar dan tidak disalahgunakan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita lebih mudah mengeluh dibandingkan bersyukur. Padahal keluhan hanya membuat kita tidak tenang dan pikiran kita semakin gelisah. Sebaliknya, bersyukur akan menenangkan hati dan membuat kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah orang yang berada di bawahmu dalam hal dunia, dan jangan melihat orang yang berada di atasmu, karena hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita untuk melihat orang yang kurang beruntung agar kita selalu merasa bersyukur dan tidak mudah merasa kekurangan. Janganlah kita selalu membandingkan diri dengan orang yang lebih kaya, lebih sukses atau lebih beruntung, karena hal itu hanya akan menimbulkan rasa iri dan tidak puas. Saudara-saudara yang saya hormati, sebagai penutup, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan marilah kita jaga nikmat tersebut dengan baik dan gunakan untuk kebaikan, agar Allah terus melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.